kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh KM. KM-nya siapa? KM. Oke, dipimpin KM-nya untuk berdoa. Kita berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk tadarus ya. Tadarus yaitu surat pendek saja. Yang pertama surat apa? Nah, surat Anas, terus Al-Falaq. Anas itu surat apa? Alif, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama apakah ada yang sakit atau tidak masuk? Ada. Berapa orang? Satu orang. Siapa? Sakit? Oke. Yang lainnya hadir? Baik. Teman kalian sakit, marilah kita sama-sama berdoa agar kesembuhan agar teman kalian sembuh, dan untuk keluarga kita, ibu kita, bapak kita yang masih ada, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah.
Baik, amin ya Allah ya Rabbal. Baik. Minggu kemarin kita belajar apa? Berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apa? Untuk mengingat atau untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Lagunya ada yang hafal? Oke, siapa yang memimpin di depan? Coba. Dipimpin langsung 1, 2, 3 boleh. Boleh. Oke. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Baik, setelah kita menyanyikan lagu nasional, kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kita prosesnya yaitu dengan PJBL ya. Jadi project based learning menghasilkan suatu project, yaitu kita akan menghasilkan karya ilmiah berupa apa? Berupa kan? Nanti kita bagi menjadi tiga kelompok dan hasilnya kita akan presentasikan satu persatu ya. Baik, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep pertalian dan soal 5. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai bentuk soal 5. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun proyek sederhana yang merefleksikan penerapan. Yaitu proyeknya ya tadi bikin karya ilmiah yaitu kan. Yang keempat, menyajikan hasil proyek dalam bentuk presentasi atau karya ilmiah. Oke. Ada yang tahu apa itu su'abul iman? Su'abul iman. Ada yang tahu itu pengertian iman? Iman percaya. Oke, kita lihat. Kita tulis ya. Iman. Satu. Ada lagi? Yakin. Yakin dan percaya sama? Ada lagi? Kalau pengertian iman itu apa? Pengertian iman. Iman percaya, diyakini dengan baik, diucapkan dengan dilakukan dengan perbuatan. Oke, begitu. Jadi terbagi menjadi 3 ya. Nah, di sini makna iman, coba ada yang bantu baca. Kelompok 1 yang sebelah sana boleh Putri baca iman secara etimologis. Berasal dari kata amanah yu'minu imanan. Berarti tasdik yaitu membenarkan, mempercayai dan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, berucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, seperti yang tadi diucapkan ya. Yang pertama apa? Membenarkan, mempercayai. Nah, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu pengertian dari iman. Oke. Sebelum kita melanjut, kita akan belajar baca terlebih dahulu. Sadar dulu ya.
Nanti Bapak yang pertama Bapak baca, kemudian kalian mengikuti. Kelihatan di depan? Kelihatan? Gak kelihatan? Oh, kelihatan. Oke, diperbaca. Maka kelihatan. Nah, oke. Bapak dulu baru kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qad dhalla dhalalan ba'ida. Oke, artinya Quran Aisyah ayat 4. Oke, kita bikin terlebih dahulu. Pagi. Oh, tadi udah kita pagi. Ya. Sore. Malam. Iya. Masih belum bisa fokus. Oke. Oke, di dalam iman ada yang namanya penambah dan pengurang iman. Jadi harus kalian pahami yang pertama penambah iman dan pengurang iman. Ada iman itu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah bisa berkurang. Banyak penambahnya. Yang pertama mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seorang mengenal Allah, keimanannya semakin bertambah. Banyak sekali ya. Jadi kalau pekerjaan yang dibarengi dengan Allah berarti itu menambah iman. Tapi kalau kemaksiatan mengurangi iman. Misalkan contohnya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, itu menambah iman. Kalau males baca Al-Quran, terus males sholat, dengar aja, jadi dengar aja, masih main HP, itu imannya lagi berkurang. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tiga bagian. Yang pertama tadi apa? Meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati contohnya ini.
Iman kepada Allah. iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nah, ini dinamakan rukun iman. Rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman ada berapa? Nah, rukun Islam apa rukun Islam? Pertama apa? Ada. Itu rukun. Rukun imannya? Iman kepada Allah. Masih banyak juga sabar, tawakal, kemudian tawadu itu termasuk iman yang diyakini dengan hati. Kemudian lanjut iman yang diyakini atau diucapkan dengan lisan. Contohnya apa? Membaca kalimat thayyibah. Kalimat apa thayyibah tuh? Kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik. Membaca Kitab suci Al-Quran. Al-Quran, terus Belajar dan menuntut ilmu. kemudian Mengajarkan ilmu kepada orang lain. berdoa, kemudian terakhir zikir kepada Allah. Nah, itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Kemudian semuanya yang baik, Pak. Baik. Berdoa, baca Al-Quran, kemudian sopan terhadap kakak kelas kita, ramah terhadap adik kelas kita. Kemudian kepada orang tua bagaimana? Harus sopan atau harus galak? Nah, ya. Yang ketiga, ini dengan perbuatan. Oke, perbuatan yang pertama apa? Bersuci. Yang kedua, menegakkan sholat, bersedekah. Perbuatan itu yang kita kerjakan yang baik-baik sama, ya. Banding. Oke. Ada pertanyaan? Ada. Tidak ada. Apa yang nanya ganti ya? Aku mau Oke. Boleh? Jika seseorang melakukan penanda iman seperti rajin sholat dan mengaji, tapi ia juga berbuat maksiat seperti berpacaran, itu gimana? Hukumnya bagaimana? Jadi gini, sholatnya dilaksanakan terus, maksiatnya jalan. Nanti ada dua bagian, yang mana timbangannya itu ada yang baik dan yang buruk. Kalau yang kita kerjakan baik, berarti masuk ke timbangan baik. Yang dikerjakan buruk berarti masuk ke timbangan buruk. Tinggal nanti ditimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit seperti itu. Jadi kalau sholatnya jalan tapi mabuk, tapi mencuri, ya kan sholatnya dapat pahala, tapi mabuk dan mencurinya dapat dosa. Ya seperti itu contohnya. Belajar apa? Membaca Al-Quran, sholat tapi pacaran, ya dosanya dapat, berarti pahalanya juga dapat. Berarti kalau banyaknya dosa yang dikerjakan, ya berarti kita masuk ke Neraka. neraka ya. Benar. Ya baca. Siap. Oke. Lanjut ke tugas kita. Tugasnya itu kita dibagi menjadi tiga kelompok. Untuk kelompok yang pertama yaitu cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati. Jadi gini tugasnya, membuat apa? Membuat karya ilmiah berupa kanva. Silakan judulnya di sana berarti meyakini dengan hati, dibuat kanvanya, keterangannya seperti apa, kemudian macam-macamnya apa saja, ya. Kemudian yang kedua apa? Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga, Cabang iman tentang perbuatan. cabang iman yang Perbuatan. tentang perbuatan anggota.
Silakan untuk bekerja kelompok, dikasih waktu, dikerjakan, didesain dulu di kertasnya, baru nanti kita masukkan ke dalam kan. Oke, untuk kerja kelompoknya sudah selesai? Oke, kita mulai untuk presentasi dari kelompok pertama. Silakan perwakilan dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2. Yuk. Kelompok 2, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kemudian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setiap kelompoknya jangan lupa tugasnya dikumpulin. Coba yang tadi udah dirangkai, udah dibentuk, silakan dikumpulkan. Kumpulkan sini atau apa dikumpulkan? Put, jangan itu. Kumpulkan. Oke, untuk hasilnya nanti kampanye boleh dikirim nanti via WhatsApp ya. Untuk setiap kelompoknya hasilnya nanti Bapak akan lihat dan akan diberi nilai. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, untuk kegiatan yang terakhir yaitu penutup boleh disiapkan terlebih dahulu tempatnya karena kita akan berdoa. Oke, duduknya sudah rapih. Sebelum berdoa, Bapak akan simpulkan. Yang pertama dari 25 mengenai dengan apa? Meyakini dengan hati. Kemudian yang kedua apa? Meyakini iman dengan lisan. Yang ketiga apa? Dengan perbuatan. Diingat kembali, dibaca lagi, nanti dicari lagi apa pengertian yang berikutnya ya. Mengerti? Oke, sebelum pulang, tolong kainnya disiapkan untuk berdoa supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Silakan.
kita berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.